Selanjutnya, example 7 adalah contoh soal tentang penerapan hukum Gauss untuk planar yang simetri. Kita tahu dari gambar terdapat dua planar, yang satu positif, yang satu negatif, begitu ya. Artinya ini two conducting sheet. Hanya saja kita harus hati-hati, kita perlu mengecek apakah kerapatan muatannya sama antara plat yang positif dan yang negatif. Oke, ini nah di sini disebutkan non conducting sheet, artinya dia memiliki kerapatan yang berbeda, begitu ya, di mana masing-masing memiliki kerapatan muatan yang seragam, antara yang positif juga seragam, yang negatif juga seragam. The magnitude of the surface charge density masing-masing kerapatannya adalah 6,8 mikrokulum per meter persegi untuk yang positif, dan yang negatif 4,3 mikrokulum per meter persegi, begitu ya kerapatannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa electric field atau E yang ada di sisi kiri itu artinya di sini. Terus kemudian sisi tengah atau between the sheets berarti di sini, ya, katakanlah ini yang A, ini yang B, dan ini yang C, yang kanan begitu. Nah, kita tahu bahwa ketika ada sumber muatan positif, yaitu lempeng kiri, akan menghasilkan medan listrik yang menjauhi sumber. Artinya ada E yang dihasilkan oleh positif, tandanya E plus ini, menjauhi sumber. Jika di sisi kiri dia akan ke kiri, sisi kanannya dia akan ke kanan. Termasuk bahkan di kanannya yang negatif dia juga akan ke kanan, ya, karena sumbernya di sini. Pun demikian yang lempeng yang negatif. Lempeng yang negatif menghasilkan medan listrik yang arahnya mendekati sumber. Artinya mendekati yang kanan arahnya ke kiri, yang kiri arahnya ke kanan, gitu ya, mendekati yang negatif. Maka kalau kita ditanya berapa total E di sini, ya berarti E plus ditambah E minusnya, begitu ya. Di masing-masing tempat berlaku persamaan yang umum ini, hanya saja mungkin arahnya berbeda-beda. Ada yang saling mengurangi, misalnya yang ke kiri dan yang sisi kiri dan sisi kanan A dan C, karena arahnya berkebalikan. Ada yang saling menjumlahkan karena arahnya sama. Oke, kita akan coba hitung di halaman berikutnya. Misalnya kita akan hitung dulu E total atau E plus dulu ya. E plus kita menggunakan persamaan non-conducting shield, yaitu kerapatannya tau per 2 epsilon 0 ya, tau positif. Kita tahu tau positif tadi adalah 6,8 ya, 6,8 kali 10 pangkat 6 karena dia mikrokulum tadi. Pangkat 6 dibagi 2 dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Baik, untuk E yang positif hasilnya akan, ini menurut perhitungan yang sudah dilakukan, 3,84 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Ini untuk yang E positif. Yang E negatif, persamaannya sama, hanya memang angkanya berbeda. 2 epsilon 0 sama dengan tadi hitungannya adalah 4,3, betul ya, 4,3 kali 10 pangkat min 6 karena dia mikrokulum tadi satuannya, dibagi 2 dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya akan 2,43 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, kalau kita akan gambar ulang tadi ya, yang ini positif, gitu ya, yang ini negatif, maka E positif arahnya ke kiri untuk sisi kiri, dan E negatif arahnya ke sini. E negatif. Untuk sisi tengah, E positifnya ke kanan, E negatifnya juga ke kanan karena dia akan mendekati yang minus ini ya. Untuk yang sisi kanan, E positif tetap ke kanan, E negatifnya mendekati sumber. Oke. Nah, kita akan coba hitung yang sisi kiri dulu, yang A ya, sisi kiri. Kiri, maka arahnya berkebalikan, maka akan saling mengurangi. Nah, ini bebas saja sebenarnya, tidak harus kemudian yang kanan itu harus positif, misalnya yang E negatif ini tandanya harus positif atau
Atau sebaliknya ini bebas saja. Jadi misalnya kita lihat saja yang besar, yang lebih besar adalah E positif ya, E plus, maka ya sudah. Sisi kiri E total sama dengan E total kiri ya. Jadi sama dengan 3,84 dikurangi 2,43 ya. Sama dengan 1,41 ya. Ya, betul ya, 1,41 kali 10 pangkat 5. Nah, kita bisa tambahkan arahnya, karena yang lebih besar adalah yang positif, maka yang positif yang menang, di mana yang positif adalah arahnya ke kiri, maka ini arahnya ke kiri. Nah, B yang sisi kanan, sisi tengah, sorry. Sisi tengah. Sisi tengah kita lihat arahnya searah, artinya memang akan dijumlahkan begitu ya, E tengah gitu ya. E total tengah sama dengan 3,84 ditambah 2,43 sama dengan dijumlah 6, betul ya, 7, 12, 6,27 gitu ya, 6,77 kali 10 pangkat 5. Sorry, ini satuannya adalah Newton per Coulomb, ini Newton per Coulomb. Arahnya jelas ke kanan karena merupakan penjumlahan dua vektor yang ke kanan. Nah, yang sisi kanan, yang C, ini kan sebenarnya sama dengan yang sisi kiri ya. Yang sisi kanan, E kanan, sama saja 3,84 dikurangi 2,43, hasilnya juga akan 1,41, hanya yang membedakan arahnya. Kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb, arahnya ke kanan. Karena E positifnya yang lebih besar arahnya ke kanan, dan E negatif yang besarnya lebih kecil, yang besarannya lebih kecil arahnya ke kiri, sehingga resultannya akan ke kanan. Baik, itu penjelasan untuk example 7 mengenai penerapan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik. Semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian video penjelasan mengenai materi chapter ketiga mata kuliah Fisika Dasar 2, yaitu hukum Gauss. Selanjutnya kita akan melanjutkan video penjelasannya untuk chapter keempat, yaitu potensial listrik. Semoga videonya bisa membantu rekan-rekan mahasiswa untuk belajar dan bisa lebih memahami materinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.